Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran akidah akhlak, materi bahasan ayo menjauhi akhlak tercela, yaitu licik. Dan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai atau harus kalian pahami di sini ada 4. Yang pertama tentang pengertian perilaku licik, yang kedua ciri-ciri perilaku licik, yang ketiga sebab-sebab dilaksanakannya perilaku licik, dan yang keempat dalil yang berkaitan dengan licik. Baik, kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu pengertian perilaku licik. Kata licik sering mungkin kita mendengar dalam keseharian kita, jadi sesuatu yang mungkin juga sudah tidak asing kata ini, gitu ya. Dan kata licik identik biasanya sesuatu yang bagi seseorang itu merugikan, kemudian sangat membuat marah. Biasanya salah satunya ya diidentikan dengan perilaku licik ini atau kata licik ini. Mari kita bahas tentang perilaku licik secara keilmuan. Licik adalah banyak akal yang buruk atau negatif atau juga busuk, kemudian pandai menipu, culas, curang, dan licik. Kata-kata di atas memiliki konotasi yang negatif atau tidak baik, ya seperti hanya mungkin menipu. Kata menipu itu sesuatu kata yang tidak baik apa artinya, maknanya. Kemudian sifat licik adalah sifat yang didominasi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah keinginan. Sebagaimana mungkin kalian ketahui bahwa hawa nafsu terbagi 3. Yang pertama nafsu mutmainah, kemudian yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga nafsu amaroh. Nah, perilaku licik ini masuk pada kategori nafsu amaroh, nafsu yang paling rendah tingkatannya, sehingga lebih identik nafsu syaitoniyah. Kemudian hawa nafsu ini menguasai seseorang untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan tertentu. Tetapi perilaku licik ini juga bagi orangnya tidak disertai dengan kesadaran akan kemampuannya, juga keilmuan yang dimilikinya. Nah, sehingga ia akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut meskipun salah atau merugikan. Artinya di sini ketika seseorang berperilaku licik, maka ketika berkeinginan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu yang dimaksud itu, maka dia akan melakukan cara-cara yang tidak baik. Nah, kita mungkin supaya lebih jelas kita ambil contoh di sini, seperti halnya dalam lingkungan kalian sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar. Di sini mungkin sering kita melihat bagaimana perilaku licik ini dilakukan oleh sebagian, gitu ya. Mudah-mudahan kalian tidak melakukan seperti ini. Yang semestinya mungkin bagi seorang pelajar yang baik, ketika akan menghadapi ulangan, maka dia akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tapi bagi anak yang berperilaku licik, ketika guru memberitahukan bahwa mungkin besok akan ulangan, maka dia masa bodoh, dia malas, dia tidak menghiraukan. Bahkan dia sudah punya pikiran, bagaimana nanti saja, gitu ya. Tetapi dia berkeinginan juga nilainya itu adalah tinggi. Maka untuk mencapai nilai yang bagus tersebut, dia sudah menyusun rencana, dia sudah punya niat, ingin, artinya di sini dengan cara yang curang, ya seperti hanya dalam gambar yang satu ini, gitu ya. Gambar yang pertama seperti anak sedang saling istilahnya mungkin berdiskusi untuk mencari jawaban. Nah, ini adalah salah satu contoh
siswa yang ketika akan menghadapi ujian atau ulangan tidak pernah mempersiapkan diri dengan baik. Nah, inilah salah satu perilaku licik. Kemudian kita lanjut pada gambar yang kedua di sini contoh. Nah, itulah yang tadi itu adalah contoh perilaku licik yang ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian yang kedua contoh perilaku licik dalam olahraga seperti halnya sepak bola. Maka supaya lawan tidak bisa menggolkan bola ke gawang, dia salah satunya mengganjal kaki lawannya supaya tersandung, supaya jatuh. Maka akhirnya seperti bisa dilihat dalam gambar, lawannya tersebut jatuh sehingga ya yang tadinya mungkin 90% gol itu bisa tercetak, tapi ternyata tidak karena ada kecurangan di situ. Nah, itu adalah juga merupakan salah satu perilaku licik. Kemudian kita lanjut di sini, yaitu pembahasan yang kedua tentang ciri-ciri perilaku licik. Licik merupakan perilaku yang sangat berbahaya, maka di sini harus diwaspadai. Bagaimana di sini ciri dari ciri-ciri dari sifat licik? Yang pertama, tidak senang melihat orang lain bahagia. Jadi dia merasa meradang, dia merasa gelisah, dia merasa gusar ketika melihat temannya bahagia. Maka dia akan mencari cara untuk bagaimana menghancurkan kebahagiaan temannya tersebut. Kemudian ciri yang kedua, bahagia ketika melihat orang lain menderita. Nah, di sini mestinya kita sebagai seorang yang beriman memiliki rasa empati yang tinggi ketika saudara kita, ketika teman kita mendapatkan kesusahan atau sedang menghadapi masalah, ya, sehingga dengan kita berempati maka kita akan berusaha membantu. Ya, membantu di sini bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa juga dengan materi. Nah, tetapi bagi orang yang berperilaku licik, ya justru sebaliknya, seperti bahagia di atas penderitaan orang lain. Senang sekali ketika melihat orang lain menderita. Kemudian ciri yang ketiga, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Maka di sini berbagai cara dia akan terus mencoba untuk bisa mencelakakan orang tersebut. Ciri yang keempat, ingin serba jalan pintas atau menghalalkan segala cara. Ya, seperti contoh di atas tadi, ingin mendapatkan nilai yang baik, maka menyontek, baik mungkin dari catatan dia sendiri maupun bertanya kepada orang lain atau menyontek kepada teman di sebelahnya. Ataupun mungkin contoh yang kedua tadi, seperti mestinya gol mungkin bisa terjadi, tetapi karena ada pelanggaran, ada kecurangan di situ, mengganjal kaki lawannya sehingga gol tidak terjadi. Nah, itu juga contoh, yaitu jalan pintas atau menghalalkan segala cara. Lalu yang kelima, pandai menipu, berbohong dan bersilat lidah. Ya, pandai menipu seperti hanya mungkin dalam satu karya seolah-olah itu adalah dia yang membuat, dia yang menghasilkan. Padahal itu adalah dibuat atau dibikin oleh orang lain. Tetapi dia mengatakan kepada orang lain supaya mendapatkan penilaian, supaya orang lain memberikan ucapan selamat, maka dia katakan ini adalah buatan saya, ini adalah hasil karya saya. Nah, itu kan sama dengan menipu karena sebenarnya bukan hasil karya dia. Kemudian berbohong berarti tidak sesuai dengan kenyataannya. Bersilat lidah contohnya seperti mungkin peribahasa, melempar batu sembunyi tangan. Artinya dia yang melempar tapi orang lain yang kena getahnya, yang menjadi mungkin tersangkanya. Lalu yang keenam, mendekat jika membutuhkan. Artinya di sini ketika dia butuh maka dia berperilaku baik kepada kita, berkata manis dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tidak butuh, dia mungkin cuek, dia acuh tak acuh, bahkan dia seolah-olah tidak kenal dengan kita. Lalu yang ketujuh, membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Padahal dia sudah
memperlakukan dia dengan sangat baik, membantu dia dengan semaksimal mungkin, dengan keikhlasan, tetapi dia malah membalasnya dengan pengkhianatan, mungkin dengan berbagai cara. Kemudian yang kedelapan, nafsunya tak pernah berujung. Nah, bagi orang yang berperilaku licik, keinginan nafsu itu kan keinginan. Keinginannya itu tidak pernah ada habis-habisnya, tidak pernah ada ujungnya, tidak pernah ada selesainya. Selalu terus-menerus ada yang baru ingin, ada yang berbeda dengan yang lain ingin, gitu ya. Jadi, itu 8 ciri dari perilaku licik. Selanjutnya masuk pada bahasan yang ketiga, yaitu sebab-sebab dilakukannya perilaku licik. Nah, di sini dalam satu perbuatan pasti ada sebab akibat. Ketika itu suatu perbuatan baik, ya pasti akibatnya juga baik. Tetapi ketika itu suatu perbuatan jahat atau jelek seperti hanya licik di sini, maka akibatnya juga jelek. Dan di sini ada faktor pemicunya, ada faktor penyebabnya. Maka di sini apa yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku licik? Yang pertama, lemahnya iman. Ini satu atau faktor yang sangat-sangat penting sekali, menjadikan faktor-faktor lain atau menyebabkan bagian-bagian lain menjadi terpengaruh karena faktor yang satu ini. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, untuk supaya keimanan kita selalu dalam keadaan baik, selalu berada di atas, gitu ya. Walaupun memang iman itu kadang fluktuatif, naik turun, tetapi kita usahakan selalu berada di atas. Nah, bagaimana iman tersebut supaya berada di selalu posisi yang baik, selalu posisi tinggi? Maka seperti dalam kita menanam satu pohon, apapun itu, entah itu mungkin sayur-sayuran, entah itu buah-buahan, maka harus selalu dipupuk dan disiram. Begitu juga dengan keimanan. Jadi bisa pengistilahan itu diumpamakan dalam keimanan, bagaimana cara memupuk atau menyiram keimanan, yaitu dengan cara di sini. Contoh mungkin kalau bunga, kita menanam bunga, kemudian supaya bagus maka harus disiram terus, kemudian juga diberi pupuk. Nah, begitu juga keimanan. Jadi keimanan memupuknya yaitu dengan, atau menyiramnya yaitu dengan cara kita selalu terus belajar, selalu terus menambah ilmu. Seperti hanya banyak sekarang media-media yang bisa menjadikan wawasan keilmuan agama kita semakin luas. Lewat media elektronik, seperti hanya mungkin nonton televisi, ada ceramah-ceramah dari para ustadz dan ustazah, atau juga kita mendatangi mungkin kajian-kajian keilmuan agama, atau kita datang ke majelis taklim, atau mungkin kita mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara atau salah satu bagian dari supaya keimanan kita dalam keadaan baik. Nah, orang yang lemah imannya di sini tentu ada kemalasan juga, faktor kemalasan. Jadi tidak mau menambah keilmuan agamanya. Kemudian dengan lemahnya iman, maka faktor yang kedua, ini adalah pengaruh juga dari yang kesatu, sedikitnya rasa takut kepada Allah. Dengan lemahnya iman, maka sudah pasti rasa takut kepada Allah itu adalah semakin sedikit, bahkan mungkin sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, orang yang rasa takutnya sedikit, maka tidak merasa salah, tidak merasa berdosa, tidak merasa risih, tidak merasa malu ketika dia berbuat satu dosa. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi segala perbuatan kita. Nah, ini juga adalah faktor yang kesatu yang juga menjadi penyebabnya. Dengan lemahnya iman, maka dia tidak memiliki kesadaran bahwa sebenarnya Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Allah senantiasa mengawasi segala perbuatan kita. Kemudian juga mencatat segala amal yang kita lakukan, baik sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Kemudian yang keempat, terlalu mencintai dunia. Biasanya kalau sesuatu yang terlalu artinya berlebihan, maka pada akhirnya akan negatif.
Ya kalau orang terlalu mencintai ya bisa mabuk. Artinya di sini mabuk dunia maksudnya. Sehingga dengan dia mencintai dunia berlebihan, ya pada akhirnya akan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, kewajibannya sebagai seorang yang harus patuh terhadap ajaran-ajaran agama. Seperti halnya contoh mungkin ibadah harian, maka dia akan mengabaikan, meninggalkan. Ya ketika mungkin datang contoh waktu sholat zuhur, dia mungkin beralasan nanti saja masih jam 12 atau masih jam 1, tahu-tahunya mungkin sudah mau masuk waktu asar. Nah seperti itu selanjutnya atau seterusnya itu ya, bagi orang yang berperilaku licik di sini, itu yang menyebabkan dia melakukan perilaku itu karena terlalu mencintai dunia sehingga mengabaikan kehidupan akhirat. Padahal ya, kita kan pastinya di sini di dunia hanya mengembara. Satu saat kita akan pulang, dan pulang dipanggil Allah tentu harus membawa bekal, yaitu amal kebaikan. Kemudian yang kelima, tidak pernah mengingat kehidupan akhirat. Nah ini juga yang menjadi akibat dari lemahnya iman. Jadi tidak pernah mengingat kehidupan akhirat sehingga terus menerus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari dan minggu ke minggu terus mengejar kehidupan dunia, mengabaikan kehidupan akhirat, tidak pernah lagi melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang rutin, seperti hanya sholat atau mungkin pelaksanaan puasa Ramadan itu yang wajib, apalagi mungkin yang sunnah tidak pernah dia melakukannya. Selanjutnya bahasan yang terakhir yaitu yang keempat, dalil yang berkaitan dengan perilaku licik. Nah di sini ayat Al-Quran yang salah satunya berkaitan dengan perilaku licik adalah surat Al-Ahzab. Ibu mohon maaf di sini tidak menampilkan ayat Al-Qurannya. Silahkan kalian buka di rumah masing-masing Al-Qurannya. Nah, di sini ibu hanya menjelaskan pengertian dan maknanya saja. Ayat yang pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Nah, makna dari ayat 1 ini bukan tangan Abu Lahab itu adalah bukan kiasan atau bukan perumpamaan, tapi benar-benar tangan Abu Lahab yang akan binasa. Lalu ayat yang kedua, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya maupun apa yang dia usahakan. Jadi segala yang dia miliki, baik hartanya maupun segala sesuatu yang diusahakannya, itu semuanya sia-sia. Itu semuanya tidak bermanfaat. Karena apa? Karena segala yang dia usahakan, segala dia yang miliki dipergunakan untuk menghancurkan, dipergunakan untuk menyakiti Nabi Muhammad dan kaum muslim. Lalu ayat yang ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Nah, di sini mungkin bergejolak bisa kita umpamakan contoh ibu kalian di rumah memasak air, kemudian di waktu yang sudah sampai maka air tersebut akan mendidih. Nah, mendidih itu bisa mungkin kita umpamakan bergejolak di sini ya. Jadi api yang bergejolak bisa mungkin dibayangkan itu ya bagaimana dirasakannya. Kemudian ayat yang keempat, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Jadi di sini istri Abu Lahab itu biasa dipanggil Ummu Jamil. Nah, dia sebagai pembawa kayu bakar itu merupakan juga dalam bahasa Arab kiasan, artinya adalah penyebar fitnah. Jadi pembawa kayu bakar itu karena dia selalu menyebarkan fitnah, menjelek-jelekan Nabi Muhammad dan kaum muslim. Nah, jadi itu kerjaannya dari istri Abu Lahab. Kemudian di sini istri Abu Lahab tersebut digambarkan, Allah menggambarkan di sini bahwa dia adalah seorang wanita yang istilahnya usahanya itu sangat hebat sekali, yaitu menyalakan permusuhan antara manusia, sehingga
dia digambarkan sebagai seorang perempuan pembawa kayu bakar yang digantungkan pada lehernya kemana saja ia pergi. Dan itulah seburuk-buruknya perumpamaan seorang perempuan. Artinya jika ada di antara di sini kaum Hawa, kaum wanita, ada yang suka menyebar-nyebarkan fitnah, ada yang suka istilahnya selalu menggunjing ke sana dan menggunjing ke sini, itu bisa diumpamakan sebagai pembawa kayu bakar. Kenapa? Karena kayu bakar apalagi yang sudah kering itu bisa menyulut api yang lebih besar, gitu ya. Jadi perumpamaan seperti itu untuk istri dari Abu Lahab. Lalu ayat yang terakhir yang kelima, di lehernya ada tali dari sabut. Jadi di leher istri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil tadi ada tali yang terbuat dari sabut. Nah ini tali tersebut selalu dibawa kemana-mana, digantungkan di lehernya, yaitu untuk memikul kayu bakar yang berduri. Yang diletakkan kayu-kayu tersebut, kayu berduri tersebut diletakkan oleh Ummu Jamil ini adalah di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau terutama mau masuk Masjidil Haram. Jadi dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau pulang dan pergi dari Masjidil Haram itu selalu berdarah kakinya, karena di tempat melangkahnya atau di jalan yang dilaluinya tidak ada celah satupun yang bisa diinjakan kakinya supaya tidak berdarah. Jadi semuanya berduri, semuanya oleh Ummu Jamil ini jalan-jalan itu tertutup oleh kayu yang berduri, sehingga dia tidak ada celah satupun atau tidak ada celah sedikit pun untuk Nabi bisa menghindar. Yang pada akhirnya ya, setiap pergi ke masjid itu selalu berdarah, begitupun pulang dari Masjidil Haram. Nah itu adalah satu kejahatan yang sangat kejam dari istri Abu Lahab, sehingga di sini digambarkan tadi. Dan di sini juga digambarkan dalam satu riwayat dari Sa'id bin Musayyab di sini bahwa Ummu Jamil mempunyai sebuah kalung yang sangat mahal harganya. Kemudian ia berkata, sesungguhnya saya akan mempergunakan harga kalung ini untuk memusuhi Muhammad. Artinya seberapa tinggi harga kalung tersebut, seberapa mahal harga kalung tersebut, maka Ummu Jamil mempergunakan untuk memusuhi Nabi Muhammad. Kalau kita umpamakan mungkin harganya 100 juta, maka 100 juta tersebut dia gunakan untuk memusuhi Nabi Muhammad dengan berbagai cara. Ya, salah satunya itu tadi menyebar kayu bakar yang berduri di jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Kemudian Allah menggantikan kalung tersebut dengan kalung dari api neraka. Nah itu ayat Al-Quran yang menegaskan tentang bagaimana kejahatan atau kelicikan dari Abu Lahab dan istrinya yaitu Ummu Jamil. Kemudian Allah gambarkan di sini dalam surat Al-Lahab ayat 1-5. Itu mungkin untuk pembahasan kali ini tentang menjauhi akhlak tercela. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari akhlak tercela ini, supaya kita semua, baik ibu ataupun kalian yang berada di rumah, bisa menghindari atau berusaha untuk kita melatih diri kita untuk menjauhi perilaku licik tersebut. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.